Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everybody. Okay. Puji syukur marilah sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga berkat rahmatnya jualah kita bisa berkumpul pada room ini pada sore hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, tak bosannya kita menghadiahkan sholawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, yang sama kita hormati Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Dr. Asmendri MPD. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berkenan hadir pada ruangan ini. Pada sore hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang perencanaan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, tanpa adanya perencanaan yang matang, maka apapun yang akan kita laksanakan tidak akan mencapai hasil dengan baik. Tidak akan mencapai hasil sempurna seperti yang kita inginkan. Jadi, karena kita sekarang berbicara tentang pendidikan, baiklah kita akan mengupas tentang perencanaan pendidikan, yang mana dalam hal ini kita akan berbincang dengan dua sahabat kita, ada Ibu Nelki Alida dan ada Ibu Desi Azmarianti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengupas tentang aspek-aspek perencanaan pendidikan, yang mana dalam perencanaan pendidikan ini ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Nah, dengan hal itu kita berikan kesempatan pertama kepada Ibu Nelki untuk menyampaikan beberapa hal yang merasa penting untuk kita kupas pada sore hari yang berbahagia ini. Ibu Nelki, disilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu moderator kita, Ibu Yudesra, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk di sini bersama kita semua mengupas tentang aspek-aspek perencanaan pendidikan. Sebelumnya saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kita tumpangkan pendahuluan dan pembukaan kepada Ibu moderator. Saya langsung saja, saya Nelki Alida akan sedikit mengupas tentang aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan pendidikan, yang mungkin nanti saya akan dibantu juga oleh rekan saya, Ibu Desi Azmarianti, yang nanti akan melanjutkan pembahasan kita ini. Baiklah, kita semua tahu bahwa perencanaan di dalam sebuah organisasi itu memegang peran yang sangat penting sekali. Bahkan amat sangat penting. Karena apa? Tanpa sebuah perencanaan, itu organisasi boleh dikatakan tidak akan menghasilkan dan tidak akan mencapai apa-apa. Sehingga perencanaan ini menjadi sesuatu yang sangat urgen. Namun masalahnya adalah, apa sih yang akan kita rencanakan dan apa yang perlu kita bahas dalam perencanaan itu? Inilah yang sangat penting untuk kita kupas pada pertemuan kita kali ini. Untuk pertama, saya akan mencoba membahas beberapa aspek penting yang mungkin itu tidak boleh luput dalam sebuah perencanaan pendidikan. Aspek pertama yaitu aspek kuantitatif. Kita semua tahu bahwa perumusan kebijakan pendidikan itu sangat erat sekali kaitannya dengan kondisi perpolitikan sebuah negara, dan itu sangat erat juga kaitannya dengan arah kebijakan dari sebuah negara. Kenapa? Itu akan besar pengaruhnya terhadap institusi-institusi yang ada di dalamnya dan tidak luput dengan pendidikan. Sehingga perumusan kebijakan pendidikan ini itu juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam dunia perpolitikan yang ada. Perumusan kebijakan ini menyangkut nanti tentang siapa siswa, tentang jenjang pendidikan yang akan
merencanakan tentang jumlah angka dari peserta didik, tentang batasan usia dan lain-lain. Dan hal ini sangat penting untuk kita pertimbangkan sebelum kita menyusun yang disebut dengan perencanaan tadi. Dan inilah kita sebut dengan perencanaan kuantitatif. Jadi sekali lagi perencanaan kuantitatif ini menyangkut nanti banyak hal, bahkan juga termasuk nanti menyangkut tentang jenjang pendidikan yang akan direncanakan, juga tentang transportasi yang memadai, tentang kondisi sosial ekonomi dan lain-lain. Dan selain itu, selain kita membahas tentang aspek kuantitatif yang nanti perlu sekali menjadi pokok atau dasar dalam kita merencanakan sebuah pendidikan, kita juga mesti mengingat yang namanya kualitas. Sehingga kita masuk ada aspek yang kedua, yaitu aspek kualitatif. Artinya apa? Dalam sebuah perencanaan pendidikan, tentu kita harus berpikir bahwa pendidikan ini akan kita bawa kemana. Kita akan merencanakan sebuah pendidikan yang nantinya kita harapkan kualitasnya seperti ini. Kita menghasilkan lulusan yang seperti ini, dengan kemampuan seperti ini, dengan prestasi seperti ini. Sehingga kualitas yang kita harapkan, kualitas yang ingin kita capai, itu betul-betul sudah tergambar di dalam sebuah perencanaan. Dan ini yang menjadi aspek kedua dalam perencanaan pendidikan, yaitu aspek kualitatif yang ingin kita capai hendaknya. Dan mungkin saya coba mengupas aspek berikutnya, yaitu disebut dengan aspek relevansi atau kebutuhan kerja. Ya, sebagaimana Combs itu dalam bukunya tahun 1967 juga mengatakan hal yang sama, bahwa pendidikan ini adalah proses atau usaha untuk menghasilkan generasi, untuk menghasilkan anak didik yang nantinya kelak akan terjun ke dunia kerja. Dunia kerja itu tentu tergantung tuntutan zamannya masing-masing. Hari ini kita merencanakan peserta didik untuk sekian tahun ke depan. Maka pada saat itu, kompetensi apa yang dibutuhkan? Maka pada saat itu, tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan? Dalam jumlah yang bagaimana yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau lapangan kerja, ini harus relevan dengan perencanaan pendidikan. Sehingga aspek ini kita sebut dengan aspek relevansi dan keterkaitannya nanti dengan kebutuhan kerja. Dan ini menjadi faktor yang juga betul-betul sangat penting, itu tidak boleh kita lupakan dalam merencanakan sebuah program pendidikan. Ya, kita menuju aspek berikutnya, yaitu aspek efisiensi. Aspek efisiensi maksudnya apa? Dan nanti dalam aspek efisiensi ini kita akan membahas juga itu terkait dengan efisiensi internal dan juga efisiensi eksternal. Maksudnya sebuah program pendidikan, sebuah institusi pendidikan itu akan melaksanakan proses pendidikan dan nantinya menghasilkan anak didik dengan output seperti apa yang diharapkan. Itu tentu di tengah jalan tidak akan luput dari yang namanya halangan, rintangan, dan segala kesulitan-kesulitannya. Sehingga dalam aspek efisiensi ini nanti itu akan terlihat sekali dari proses pendidikan yang berjalan, berapa banyak di tengah jalan yang akhirnya siswa itu berhenti. Siswa itu mungkin mengulang pendidikannya, atau seberapa besar mereka berhasil melaksanakan tugas pendidikan ini, tugas pembelajaran mereka ini, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa tercapai. Nah, dalam hal ini efisiensi dari manajemen itu sendiri sangat ditanya atau sangat dipertaruhkan. Sebuah manajemen yang efisien, sebuah manajemen yang efektif tentu akan menghasilkan output yang mendekati efisiensinya itu 100%. Artinya dalam sebuah proses yang kita jalankan, misalnya dalam kurun waktu 3 tahun, itu ketika input yang masuk itu adalah 250, tentu di akhirnya kita berharap juga outputnya itu adalah 250 dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Inilah yang disebut dengan sebuah manajemen yang efisien. Dan manajemen efisien tadi itu juga menyangkut dari internalnya tadi dan juga eksternalnya. Karena apa? Sebuah manajemen ini, apalagi dalam dunia pendidikan, itu juga tidak bisa luput dari faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh lingkungan.
misalnya daya dukung lingkungan, kesadaran masyarakat dan lain-lain. Masalah efisiensi nanti juga akan sangat terkait dengan hal itu. Sehingga apa? Sehingga hal ini yang disebut nanti dengan faktor efisiensi eksternal. Mungkin itu yang saya bisa kupas pada kesempatan kali ini, yaitu tadi kita ulang sedikit bahwa di antara aspek dari perencanaan itu ada aspek kuantitas yang harus kita perhitungkan, aspek kualitas yang juga tidak boleh kita lupakan, dan kita juga harus mengingat kembali ya relevansinya dengan dunia kerja ini, ketercapaiannya seperti apa dan seberapa efisien dan efektifkah manajemen yang kita buat ini atau perencanaan yang kita buat ini untuk mencapai goal kita. Dan ini menjadi aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Dan mungkin masih ada aspek-aspek lain dan masih banyak, dan nanti mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Desi. Dan sebelumnya saya tutup dulu dan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, saya secara pribadi jika ada kekurangan dalam penyampaian dan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin nanti akan kita lanjutkan lewat moderator dalam bentuk diskusi. Dan sekarang untuk secara pribadi saya cukupkan pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelvi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh sahabat kita tadi, Bu Nelvi Alida, tentang aspek-aspek perencanaan pendidikan yang sudah dikupasnya beberapa hal tadi. Ada itu aspek kuantitatif, ada aspek kualitatif, ada aspek pedagogis dan efisiensi. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Desi Azmarianti untuk menyampaikan beberapa hal atau aspek-aspek tentang perencanaan pendidikan pada sore hari ini. Kepada Ibu Desi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Desra yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam perencanaan pendidikan. Nah, tadi Ibu Nelvi Alida telah memberikan penjelasan panjang lebar mengenai aspek-aspek perencanaan pendidikan. Ada 6 perencanaan pendidikan ini. 4 aspek telah dijelaskan oleh Ibu Nelvi Alida, diantaranya itu aspek kualitatif, kuantitatif, relevansi, dan efisiensi. Nah, kita akan melanjutkan 2 aspek penting lainnya di dalam perencanaan pendidikan. 2 aspek ini yaitu aspek demografis dan aspek pedagogis. Aspek demografis ini berkaitan dengan kependudukan, di mana dalam aspek demografis ini ada 6 indikator yang akan mempengaruhi bagaimana seorang perencana pendidikan akan mengambil sebuah keputusan. Yang pertama yaitu adanya pengaruh perkembangan kependudukan. Pendidikan dan perencanaan adalah untuk manusia. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara maksimal. Individu dan masyarakat yang kita kenal nanti dengan penduduk. Sehingga penduduk ini nanti akan dijadikan sasaran pendidikan yang akan selalu mengalami perubahan sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Komposisi menurut umur dan penyebaran secara demografis karena orientasi perencanaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan penduduk itu sendiri. Jadi secara umum, masalah kependudukan ini ada 4 yang akan yang akan mempengaruhi perencana dalam pendidikan. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih terlalu cepat. Bisa kita amati dan kita lihat bahwa di beberapa negara berkembang itu laju pertumbuhan penduduknya masih sangat tinggi, sehingga ini nanti akan menyebabkan terjadinya
keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ini. Seterusnya, distribusi penduduk yang tidak merata. Ini terjadi di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan. Lalu rentang umur antara umur usia muda dan usia tua dan sebagainya. Kemudian bisa kita lihat nanti keadaan piramida penduduk usia muda. Banyaknya atau tingginya umur usia muda daripada usia tua juga akan mempengaruhi perencanaan sebuah pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yang keempat itu mobilitas dinamika penduduk yang tinggi. Jadi maksudnya mobilitas ini adalah terjadinya pergerakan dari suatu daerah ke daerah lain. Itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua pada aspek demografis ini adalah pengaruh pertumbuhan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan. Pertambahan penduduk yang cepat tidak hanya akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, tetapi juga akan mempengaruhi standar makanan yang bergizi, pendapatan yang tersedia untuk setiap anggota keluarga. Di samping masalah ketersediaan perumahan yang layak, juga akan dipengaruhi oleh pendidikan anak-anak. Karena anak-anak yang kurang makan dan kurang sehat atau kurang gizi atau kurang nyaman berada dalam suatu rumah, itu akan mempengaruhi pola pendidikan mereka, sehingga perencanaan pendidikan perlu ditingkatkan atau direncanakan lebih baik lagi. Seterusnya yang keempat itu pengaruh pertambahan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan. Jadi pengaruh pertambahan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan itu adalah pertumbuhan penduduk yang cepat memperbesar arus kelompok usia sekolah yang memasuki sistem pendidikan. Kejadian seperti ini merupakan konsep dari kuantitatif, itu ketersediaan sarana dan prasarana, kesempatan untuk peningkatan mutu, penyempurnaan kurikulum, inovasi teknologi, pembuatan gedung sekolah dan lain sebagainya. Seterusnya kita lihat pemerataan kesempatan belajar. Hasil kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan yang merata dan baik merupakan salah satu persyaratan suksesnya usaha pembatas pertambahan penduduk. Banyak negara yang mengalami ledakan penduduk yang begitu cepat, yang oleh karena negara tersebut menghadapi masalah dalam sistem pendidikannya, maksudnya pendidikan yang tidak merata dan tidak bermutu, dan oleh sebab itu pemerataan kesempatan belajar kepada setiap warga negara harus menjadi perhatian khusus terhadap perencanaan pendidikan. Nah, kita lanjutkan aspek yang keenam, yaitu jawaban perencana terhadap tantangan dinamika kependudukan. Jadi bagaimana solusi-solusi yang akan ditelurkan atau yang akan dihasilkan oleh para perencana pendidikan terhadap tantangan-tantangan dinamika kependudukan. Nah, bagaimana solusi itu? Nah, ada beberapa usaha ke arah pengurangan masalah kependudukan. Misalnya yang pertama itu adanya program transmigrasi, ya, memindahkan penduduk dari daerah atau wilayah yang padat ke wilayah yang kurang padat. Ini terjadi pada masa-masa Orde Baru, itu terjadi beberapa program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Yang seterusnya ada usaha untuk pengurangan masalah kependudukan ini adalah bagaimana usaha untuk mengendalikan arus urbanisasi. Maksudnya adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, ini akan mempengaruhi para perencana pendidikan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu usaha untuk mengendalikan lajunya pertambahan penduduk dengan intensifikasi dari eksistensifikasi program keluarga berencana. Jadi ada 3 usaha atau solusi, ya,
yang akan direncanakan atau yang akan diambil oleh perencana pendidikan. Yang pertama itu transmigrasi, yang kedua itu program urbanisasi, yang ketiga yaitu masalah keluarga berencana. Nah, ini tiga hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk para pengambil keputusan atau para perencana pendidikan. Yang kedua kita bisa lihat itu aspek pedagogis. Jadi aspek pedagogis ini adalah meliputi sejumlah pengetahuan dan pengalaman kita untuk membantu terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Aspek pedagogis itu akan masuk ke aspek kualitatif karena dalam aspek pedagogis ini ada beberapa indikator yang akan berkaitan bagi para perencana pendidikan. Yang pertama itu para perencana pendidikan harus memperhatikan yang pertama dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan kita tahu bahwa negara kita berlandaskan akan falsafah Pancasila. Sementara tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, rasa tanggung jawab kemasyarakatan yang berkesosialan, berkeadilan, berkebangsaan, sehingga pendidikan akan menjadi hak warga negara yang dimiliki oleh seluruh warga negara yang sesuai nanti dengan kemampuan individu itu masing-masing. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu pendidikan harus memberikan sumbangan kepada pelaksanaan demokrasi Pancasila, mengembangkan potensi sosial anak didik seoptimal mungkin menurut garis-garis yang diinginkan, membawa anak didik lebih mudah menyesuaikan dirinya terhadap norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, nilai kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang B-nya, pendidikan harus membawa anak didik ke arah ingin belajar, dapat berbicara dengan jelas, dapat membaca, dapat menulis, dapat berhitung, dapat berkomunikasi dengan baik, menjadi tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu dan teknologi sesuai dengan kebutuhan umat. Yang C-nya, pendidikan harus diarahkan kepada pertumbuhan anak secara optimal dan harmoni baik secara mental maupun sosial. Yang kedua, pada aspek pedagogis ini kita bisa lihat indikatornya yaitu struktur sistem pendidikan. Struktur sistem pendidikan ini memang lebih mengarah kepada menggunakan stratifikasi. Pendidikan kita itu kan menggunakan stratifikasi atau tingkatan. Ada 3 tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu tingkatan dasar. Itu mulai tingkatan dasar itu SD dan SMP. Usia SD yaitu mulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Lalu SMP atau sekolah menengah kejuruan itu 3 tahun. Lalu pendidikan menengah itu SMA, SMK atau SLTA, tingkat SLTA itu selama 3 tahun. Lalu pendidikan tinggi itu akademi selama 3 tahun, sekolah tinggi 4 tahun, institut 4 tahun, universitas 4 tahun, pasca sarjana 2 tahun, dan S3 atau S3 itu selama 3 tahun. Tingkatan sekolah sering dikaitkan dengan umur anak didik. Nah, seperti nanti untuk sekolah dasar itu 6 sampai 12 tahun, menengah itu 12 tahun sampai 15 tahun atau 16 tahun, dan SMA SMK itu sekitar 16 sampai 18 tahun dan seterusnya. Yang ketiga itu indikatornya adalah isi pendidikan. Nah, isi pendidikan adalah sejumlah pengetahuan
yang harus disampaikan oleh lembaga pendidik kepada anak didiknya. Yang keempat itu bisa kita lihat ini mengenai metode belajar dan mengajar. Metode belajar dan mengajar ini pasti disampaikan bagaimana metode dan strategi belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Nah, ada 3 motivasi sebenarnya dalam metode belajar dan mengajar ini. Pertama yaitu belajar sambil berbuat atau learning by doing. Yang kedua itu belajar menemukan sendiri, discovery learning. Yang ketiga yaitu belajar memecahkan masalah atau yang kita kenal dengan problem solving metode. Mari kita lanjutkan indikator yang kelima yaitu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan aspek yang sangat perlu khusus diperhatikan oleh para perencana pendidikan, di mana inovasi dalam pendidikan akan mempengaruhi seluruh aspek seperti pembaharuan metode pembelajaran, perubahan dan penyempurnaan struktur organisasi, pembaharuan kurikulum, ya, isi dan metode, penyempurnaan sistem informasi, pengelolaan dan sebagainya. Khusus inovasi pendidikan ini seperti yang kita rasakan pada saat ini pada kurikulum darurat itu terjadinya masa virus COVID 2019 sehingga metode pembelajaran, metode belajar dan mengajar itu berubah sehingga para perencana pendidikan harus mengambil beberapa keputusan darurat seperti adanya pembelajaran maya atau pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu metode pendidikan yang berdasarkan kepada inovasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Seperti yang kita rasakan sekarang ini, kita melakukan metode pembelajaran dengan kelas maya atau dengan jarak jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dua aspek pada perencanaan pendidikan, itu aspek demografis dan aspek pedagogis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi Azmarianti yang telah menyampaikan uraiannya tentang aspek-aspek perencanaan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita dengar tadi dari uraian dua orang penulis kita, Ibu Nelvi Alida dengan Ibu Desi Azmarianti, dapat kita ambil kesimpulan bahwa di sini kita mendapatkan ada 6 aspek dalam perencanaan pendidikan yang perlu kita ketahui. Pertama, aspek kuantitatif, kedua, aspek kualitatif, ketiga, aspek relevansi atau kebutuhan kerja, keempat, aspek efisiensi, kelima, aspek demografis, dan keenam, aspek pedagogis. Dari keenam aspek yang sudah diuraikan oleh saudari kita tadi, mungkin untuk pertemuan kita sore ini kita cukupkan demikian. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan dan ada hal-hal yang dirasa penting nanti untuk kita diskusikan bersama, kita lanjut saja di FB atau forum diskusi kita ada 2, yaitu FB dan Google Classroom. Mungkin untuk lain kesempatan kita lanjutkan di sana. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.